Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Safira Farinisa, ahli gizi dari rumah sakit ini. Sebelumnya saya ingin bertanya, dengan Mbak siapa namanya? Lia Febriana. Baik. Saya sebelumnya bertanya, kesini atas rujukan dokter atau mau sendiri ya Mbak? Pas rujukan dokter. Suratnya dibawa? Dibawa. Boleh saya lihat? Oke baik, sekarang kita mulai ya Mbak. Menurut data rujukan, data termometri berat badan dan tinggi badannya dilakukan kapan ya Mbak? Seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu ya, baik. Sekarang kita melakukan pengukuran ulang untuk berat badannya di sebelah sana dan tinggi badan di sebelah sana. Sekarang kita ke berat badan dulu, dikeluarkan barang yang sekiranya memberatkan. Ya, sekarang kita melakukan pengukuran untuk berat badan dulu ya Mbak. Dikeluarkan barang-barang yang sekiranya memberatkan. Ya, kita di meja dulu. Iya. Nah, seperti ini. Ya, ini dulu. Ya, pakai ketimbangannya. Tangannya di samping, berpadan ke depan. Ya, baik. Udah Mbak. Ya, sekarang ke tinggi badan. Kita akan berdiri di sini. Badannya nempel ke tembok, tumitnya nempel ke tembok juga ya Mbak. Sekarang lurus ke depan. Dari ke kiri. Oke. Udah, silakan untuk kembali ya Mbak. Terima kasih. Berdasarkan pengukuran tadi, Mbak Lia itu mendapatkan berat badannya 55 kg dengan tinggi badan 160 cm, dan setelah saya hitung kembali IMT Mbak itu 21,48, yang berarti normal. Nah, saya mau tanya, waktu kemarin Mbak periksa ke dokter, itu Mbak mengalami keluhan apa ya? Kayak nyeri perut di sebelah kanan, terus kembung, kayak pipisnya tuh kayak warnanya tuh kayak warna teh, terus diare sehari itu 5 kali, terus warnanya tuh hitam. Seperti itu ya Mbak. Lalu apakah Mbak ada riwayat penyakit Mbak? Enggak ada. Tidak ada ya. Baik. Berdasarkan dari data rujukan, di sini Mbak pemeriksaan klinis dan hasil labnya ini pada bilirubin, SGOT dan SPGT-nya itu tinggi Mbak termasuknya. Nah, untuk kreatinnya sendiri itu alhamdulillah normal, namun pada albuminnya itu kadarnya rendah Mbak, seperti itu. Nah, pada surat rujukan ini juga Mbak didiagnosis penyakit kandung empedu Mbak. Lalu apakah Mbak memiliki riwayat penyakit Mbak? Enggak ada. Gitu. Baik Mbak, berdasarkan data rujukan di sini, hasil pemeriksaan klinis dan data labnya pada bilirubin total, SGOT dan SPGT-nya itu tinggi Mbak kadarnya. Nah, pada kreatin ini alhamdulillah normal, namun pada albumin itu rendah Mbak hasilnya. Nah, berdasarkan hasil rujukan juga, Mbak didiagnosis penyakit kantung empedu. Sebelumnya saya bertanya, apakah dari keluarga atau dari Mbak sendiri ada riwayat penyakit kantung empedu tersebut Mbak? Enggak ada. Oke, tidak ada. Seperti itu, baik Mbak. Kalau saya ingin bertanya, untuk kegiatan sehari-hari Mbak itu ngapain aja ya Mbak? Saya kerja sebagai karyawan, jadi saya kan kerja di kantor, terus saya selalu duduk di depan komputer. Seperti itu ya Mbak. Lalu apakah Mbak sering berolahraga? Jarang, sebulan paling sekali, itu juga ngantuk. Seperti itu ya Mbak. Bagus ya Mbak, masih bisa berolahraga setidaknya sebulan. Nah, kira-kira jenis olahraganya itu apa ya Mbak? Ya paling ya jogging dalam waktu 20 menit. Seperti itu. Baik Mbak, sebelum ini kita lanjut untuk
saya ingin menanyakan frekuensi makan Mbak dalam sebulan terakhir kemarin ya Mbak. Iya masyarakat. Saya ingin bertanya untuk makanan pokok sebulan terakhir kemarin Mbak makan apa saja ya Mbak? Ya biasanya makan nasi, terus makan mie, singkong gitu-gitu. Baik. Untuk frekuensinya itu berapa kali ya Mbak? Ya kalau itu untuk nasi biasanya saya makan 1-2 kali sehari. Ini biasanya 3 sampai 6 kali sebulan. Singkong biasanya 1 atau 2 minggu. Baik Mbak. Lalu untuk lauk nabatinya sebulan terakhir kemarin Mbak mengonsumsi apa saja ya? Biasanya saya mengonsumsi tahu tempe, paling 1 kali sehari. Untuk saya makan tahu tempenya. Itu baik. Lalu kalau untuk lauk hewaninya? Saya makan ayam, daging, terus kayak otak-otak Mbak biasanya. Seperti itu Mbak. Untuk frekuensinya berapa kali ya Mbak? Ayam biasanya 1 sampai 2 kali sehari. Daging 1 sampai 2 kali juga, sama dalam seminggu. Kalau otak-otak 3 sampai 6 kali seminggu. Baik Mbak, untuk sayur-sayurannya Mbak mau ngasih apa saja ya Mbak? Untuk sayurannya saya biasanya makan sayur yang apa yang ditulis sih. Seperti itu. Ya, Baik. Itu frekuensinya berapa kali Mbak? paling 1 sampai 2 kali sehari. Lalu untuk buah-buahannya bagaimana Mbak? Sebulan terakhir kemarin Mbak mengonsumsi apa saja? Kalau sebulan terakhir kemarin tuh saya mengonsumsi pisang 1 kali sehari. Lalu apakah Mbak mengonsumsi susu Mbak sebulan terakhir kemarin? Jarang. Jarang ya. Saya biasanya mengonsumsi susu tuh 3 sampai 6 kali sebulan. Lalu untuk minuman-minuman manisnya Mbak seperti teh manis atau sirup, apakah Mbak sebulan terakhir kemarin mengonsumsi? Lumayan sering sih mengonsumsi. Baik, seperti itu. Baik, sudah saya catat ya Mbak. Nah, selanjutnya kita memasuki sesi merecall makanan, yaitu mengulang kembali makanan yang Mbak konsumsi atau Mbak makan sehari sebelum ini dari bangun tidur hingga Mbak tidur lagi. Apakah Mbak bersedia? Iya bersedia. Ya, baik. Apakah bisa disebutkan Mbak makan apa saja dari bangun tidur itu sampai tidur lagi? Paginya tuh saya sarapan bubur ayam. Terus agak siangan sekitar jam 10-an itu saya makan pakai roti sama kopi doang. Nah sorenya pas siangnya saya makan ayam goreng pakai nasi, terus pakai tahu goreng, terus sayur bayam jagung, terus sorenya saya makan roti bakar sama susu. Malamnya makan nasi, ikan kembung goreng, capcay, terus makan es krim. Oh, seperti itu. Baik Iya. Mbak. Baik Mbak, saya ulangi kembali ya Mbak. Pada saat pagi hari Mbak sarapan bubur ayam, kemudian di saat jam 10 Mbak mengonsumsi roti dan kopi, dan saat siang Mbak makan ayam goreng dengan nasi, tahu goreng, dan sayur bayam jagung. Nah, kemudian selingan sorenya Mbak makan roti bakar sama susu, dan makan malamnya itu nasi, ikan kembung, dan capcay, dan waktu malamnya Mbak mengonsumsi es krim. Apakah benar? Iya. Baik. Kemudian saya ingin bertanya, untuk bubur ayamnya ini berapa banyak ya Mbak? Saya beli setengah porsi. Oh, setengah porsi. Baik. Boleh dilihat di sini Mbak. Apakah kira-kira segini Mbak? Ya. Oke, baik. Kemudian untuk roti dan kopinya itu berapa banyak Mbak? Roti dan kopinya sekitar 2 atau 3. Itu untuk roti. Iya. Oke. Lalu untuk kopinya
Untuk kopinya 1 gelas. 1 gelas. Baik. Sebentar. Di sini ada beberapa jenis gelasnya Mbak untuk kopinya. Bisa dilihat yang mana Mbak gelasnya? Yang ini. Yang gelas bling ya. Iya. Baik. Lalu untuk rotinya yang mana Mbak kira-kira? Yang kayak seperti ini. Oh, seperti ini. Baik. Baik Mbak, lalu untuk di siang hari Mbak makan ayam goreng. Nah itu ayam gorengnya berapa potong dan bagian apa ya Mbak? Saya makan 1 potong bagian dada. Oh baik, bagian dada. Nah boleh dilihat Mbak, di sini ada beberapa contoh ukurannya. Dadanya yang mana ya Mbak? Yang seperti ini. Oh, baik. Lalu untuk nasinya sendiri itu berapa centong Mbak? 1 centong. Iya, 1 centong ya. Boleh dilihat menggunakan centong itu centong yang mana Mbak? Yang seperti ini. Oh, baik. Nah, lalu untuk tahu gorengnya itu mengonsumsi berapa banyak Mbak? Tahunya mau cuci 1 Satu potong. Nah, di sini ada contoh beberapa tahu. Ini menggunakan kira-kira bagian yang mana Mbak? yang seperti ini. Oh baik. Ya. Untuk sayur bayamnya itu berapa centong? Saya bayang 1,5 centong. Centong sayur? 1 centong sayur. Baik. Untuk centongnya boleh dilihat Mbak, menggunakan centong sayur yang mana? Yang seperti ini. Baik. Lalu untuk selingan siangnya Mbak makan roti bakar dan susu. Nah untuk roti bakarnya itu sendiri apakah ukurannya sama seperti yang tadi atau bagaimana Mbak? Sama seperti yang tadi. Oh baik. Itu rasa apa Mbak? Rotinya Iya. original, rasa biasa, rasa dari sananya. Roti. Susu gitu bukan Mbak? Iya. Oh iya baik. Nah lalu untuk susunya itu berapa gelas Mbak? 1. 1 gelas. Iya. Baik. Boleh dilihat ukuran gelasnya seberapa banyak? Ini Mbak. Nah yang ini. Oh ini Mbak. Baik. Lalu untuk di malam harinya nasinya itu berapa banyak ya Mbak? Nasinya sama sih sekitar 1 sendok. Satu yang centong tadi. Ya 1 centong. Nah, lalu untuk ikan kembungnya Mbak berapa potong? 1 potong. 1 potong. Baik. Bisa dilihat di sini Mbak untuk ukurannya. Ini kira-kira seperti yang mana Mbak? Yang Ini. iya. Oke baik. Nah, untuk tempenya sendiri berapa sendok Mbak? 2 sendok makan. 2 sendok makan. Ya, baik. Nah, untuk selingan malamnya kan tadi Mbak mengonsumsi es krim. Nah itu berapa banyak Mbak es krimnya? 1 cup walls gitu. Baik. Untuk semua makanannya sudah saya catat dan saya ingin bertanya apakah semua makanan yang Mbak konsumsi itu dihabiskan? Alhamdulillah habis. Alhamdulillah baik. Sebelumnya saya ingin bertanya Mbak, apakah Mbak ada pantangan makanan seperti alergi atau pantangan dari menurut kepercayaan Mbak? Saya kan orang Islam, jadi saya nggak makan daging-daging babi atau anjing gitu. Terus saya juga nggak ada alergi apa-apa. Oh, baik.
Sebelumnya saya ingin menghitung dulu ya Mbak asupan energi Mbak. Nah, sambil Mbak menunggu, ini saya ada leaflet mengenai diet penyakit kantung empedu, bisa Mbak baca dulu. Saya menghitung dulu ya Mbak. Baik Mbak, saya sudah selesai menghitung. Nah, berdasarkan hasil hitungan asupan sehari ini, saya mendapatkan diagnosis gizinya. Yang pertama itu ada kelebihan intake protein dan lemak berkaitan dengan Mbak suka makan yang digoreng dan banyak mengonsumsi bahan makanan bersumber protein, yang ditandai dengan pencapaian kebutuhan proteinnya sebesar 125,9% dan lemaknya sebesar 155,5%. Nah, untuk yang kedua, perubahan fungsi gastrointestinalnya dikaitkan dengan gangguan pada saluran pencernaan yang ditandai dengan mengalaminya mual, muntah, dan perut kembung yang seperti Mbak alami tadi. Nah, kemudian yang ketiga, perubahan nilai laboratorium terkait gizi yang berkaitan dengan gangguan fungsi hati ditandai dengan bilirubin Mbak tinggi sebesar 7,4 mg per desiliter, SGO tertinggi yaitu 98 ml per liter, dan SGPT tinggi sebesar 102 ml per liter. Dan untuk yang terakhir, diagnosisnya ada perilaku yang salah mengenai topik yang berkenaan dengan makanan dan gizi, berkaitan dengan kebiasaan makan yang tidak baik, ditandai dengan suka mengonsumsi snack kemasan. Ya, seperti itu Mbak untuk diagnosisnya. Lalu bagaimana Mbak caranya untuk saya memenuhi diet ini? Ya baik Mbak, prinsipnya seperti ini Mbak. Mbak itu harus menghindari bahan makanan yang dapat menimbulkan rasa kembung dan rasa tidak nyaman, seperti makanan yang bergas seperti kol, sawi, kacang merah, dan buah-buahannya itu seperti durian, nangka matang, dan juga makanan yang mengandung tinggi lemak seperti jeroan, kulit ayam, sarden kalengan, dan juga seperti udang. Nah, kemudian juga untuk porsi yang Mbak makan ini bisa lebih bervariasi dan tidak berlebihan Mbak. Misalnya nih seperti makan pagi tadi Mbak hanya makan bubur ayam. Nah, itu Mbak bisa menambahkannya dengan makanan yang Mbak suka lainnya, seperti misalkan telur 1 butir Mbak taruh di situ. Nah, juga lalu untuk selingan makan siangnya Mbak bisa ditambah dengan roti tadi, ditambah juga dengan telur ataupun dengan tempe tuh. Dan untuk atau tidak, misalkan seperti ayam dipotong-potong tanpa kulitnya, seperti itu Mbak. Ya baik, kira-kira dalam menjalani diet ini apakah ada hambatan Mbak? Kemungkinan hambatan saya adalah karena saya nggak sempat masak, jadi biasanya beli. Sepertinya itu tidak terlalu masalah ya Mbak, karena untuk makanan yang Mbak Lia konsumsi sendiri itu bisa Mbak yang menentukan. Tinggal Mbak memilih bahan makanan saja yang rendah lemak dan juga tidak mengandung gas terlalu berlebih, dan porsinya bisa bervariasikan lagi Mbak, seperti itu. Baik, apakah saya boleh meminta Mbak Lia untuk mendengar kembali apa yang sudah kita diskusikan tadi? Tadi intinya saya harus mengurangi makanan yang berlemak, makan makanan yang bergas, terus makan makanan snack yang berkemasan, terus sama makanan lauk hewani yang bisa dipilih yang rendah lemak. Ya baik Mbak, itu betul sekali. Sepertinya Mbak sudah memahaminya, dan semoga diet yang saya berikan ini dapat menormalkan kembali nilai lab terkait gizi yang Mbak alami. Untuk memantau progres diet ini, Mbak disarankan untuk kembali lagi ke sini 2 minggu kemudian, dan catatan mediknya sudah saya catat. Dan ini ada leaflet mengenai anjuran diet yang diberikan, bisa Mbak bawa pulang. Baik Mbak, terima kasih ya Mbak. Ya, Saya permisi. baik, kita jalan ya Mbak. Iya. Iya.